Nggak, soalnya sekarang kan ramai Mas Mujib di media sosial itu banyak orang yang memanggil saya Gus gitu kan. Padahal saya tidak meminta untuk dipanggil seperti itu kan, enggak. Oh iya. Nggak pernah saya minta tolong panggil saya Gus, tidak. Dan saya tidak diminta Mas Mujib, dengan satu catatan, saya tidak diminta untuk dipanggil Gus. Dan banyak orang-orang ngapain sih Ahkam itu kok dipanggil Gus, dia bukan anaknya Kiai kok. Orang-orang mana tahu kan begitu. Yang paling penting bagi saya, apa itu ucapan? Tidak penting. Yang paling penting itu apa itu sebutan? Tidak penting bagi saya. Yang paling penting itu menteladani jejak-jejak pendahulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru Hafidz Ahkam di channel Ahkam Official tentunya, yang berjudulkan apa ini? Apa? Tentang fenomena Gus ya. Judulnya Pak? Judulnya podcast ini apa Pak? Judul podcast ini apa untuk dibuat berkelanjutan podcast ini Pak? Seperti itu Pak Mujib. Kalau saran saya, judul podcast ini Sanrasan ya. Sanrasan itu berasal dari kata Madura atau bahasa Madura ya. Bincang-bincang ya. Sanrasan itu bincang-bincang, tapi dikemas dengan ringan dan mudah-mudahan bermanfaat begitu. Berarti ini PSS dong, podcast Sanrasan. Podcast, wah ya, keren. PSS keren. Ya, podcast keren. Sanrasan. Keren itu. Sandasan itu artinya bincang-bincang. Bincang-bincang. Oke. Gitu. Lalu apa nih yang mau kita bincangin sekarang? Mohon maaf ya teman-teman, kita santai aja ini, slow. Karena saat ini masih dalam suasana Ramadan ya. Jadi ada beberapa fenomena di bulan Ramadan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya. Oke. Nama saya Mujib. Dan saya adalah warga Probolinggo begitu ya. Dosen di Unza. Ya, kebetulan saya mengabdi di Universitas Zainul Hasan Genggong gitu. Alumni rumah juga ya. Betul. Rumah, sebagai informasi, saya adalah santri di yayasannya Gus Hafidz waktu saya masih MI atau SD ya, masih kecil. Saya alumni di sana gitu. Jadi saya sudah tidak asing dengan Gus Hafidz. Sampai saat ini saya berteman dekat dengan Gus Hafidz. Begitu Gus. Dan bahkan banyak santri-santri yang dari sini jadi mahasiswanya sampean kan ya, kayak Ahmad, kayak. Oh ya. Kebetulan mereka saya mengajar mereka, kira-kira begitu. Jadi sekarang kita mau membahas ini PSS ya, podcast Sanrasan. Selamat datang di podcast Sanrasan. Banyak fenomena sekarang Mas Mujib kan begitu. Orang yang meragukan nama Gus dan orang yang mempertanyakan gelar Gus. Gus itu sebenarnya menurut Mas Mujib itu yang seperti apa sih? Oh, Gus ya. Gus. Menurut pandangan sampean lah. Sejauh pengetahuan saya sebagai orang awam, Gus itu adalah panggilan kepada putra atau keturunan laki-laki dari seorang tokoh atau kiai, baik itu kiai yang sudah sepuh atau memiliki yayasan laki-laki gitu, memiliki pesantren gitu kan, kemudian putranya dipanggil Gus. Selain itu juga yang saya ketahui, panggilan Gus itu adalah panggilan kehormatan, artinya ketakdiman kita terhadap putra dari seorang kiai, kira-kira gitu. Makanya ketika putra dari kiai itu perempuan, itu dipanggil Gus dan Neng, itu adalah panggilan kehormatan. Begitu, setahu saya begitu Gus. Gitu. Seperti Gus Ahkam adalah keturunan dari kiai kan begitu. Kiai di kampung saya di Desa Besu ya, kecil kan begitu ya. Jadi Gus Hafidz dipanggil Gus karena dari segi nasab
dari seorang kiai, yakni memiliki santri, memiliki murid di lembaganya. Kira-kira begitu setahu saya. Itu secara umum lah ya. Secara umum ya. Secara spesifik. Secara spesifik artinya kalau idealnya seorang kok bisa dipanggil Gus itu. Idealnya beliau bukan hanya keturunan kiai ya, tapi beliau harus memiliki ilmu agama sekaligus ilmu sekaligus sekaligus ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Sekaligus ya saya bilang. Sekaligus ilmu umum yang memadai lah. Kira-kira seperti itu. Jadi seorang Gus harus mentauladani beliau selain keturunan dari siapa, mentauladani ya, perjuangannya harus mengimbangi, kemudian ya ilmunya juga begitu supaya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu menurut saya ideal dipanggil Gus. Berarti walaupun nih kalau secara spesifik ini ya, orang kalau tidak punya lembaga atau tidak punya nasab kiai, kemudian dia itu menjadi tokoh dengan usahanya dia sendiri, apakah dengan keilmuannya tentunya, dengan manfaatnya terhadap masyarakat, apalagi terhadap agama kan begitu. Dia berjuang, dia berdakwah, tapi bukan keturunan kiai, apakah pantas dia itu dipanggil sebagai keturunan kiai? Sebagai Gus maksudnya, sebagai atau kiai atau Gus gitu maksudnya. Pantas nggak? Dia bukan keturunan kiai nih, tapi dia punya power besar, jamaahnya banyak gitu. Oke. Memberikan manfaat yang banyak, memberikan ilmu kepada masyarakat gitu. Akhirnya dia bisa punya pesantren atau apa, itu bisa nggak dipanggil kiai atau Gus gitu? Oke. Padahal anak orang biasa gitu. Saya punya cerita ya. Ini ada dua hal. Yang pertama adalah apakah dia pantas, kan begitu ya pertanyaannya ya, apakah dia pantas atau paradigma atau anggapan orang awam terhadap si A sebagai Gus ini. Iya. Jadi saya pernah menemani teman berdakwah di suatu tempat, yakni Gus Ahkam di daerah Situbondo begitu ya. Karena waktu itu saya tidak nyetir, kemudian keluar dari pintu kiri gitu kan, ketika saya keluar, jadi monggo Gus gitu kan. Wah, seporan lah gitu kalau bahasa Madura. Mohon maaf, bukan saya Gusnya, padahal tampilan saya sudah kegus-gusan banget. Ada surban, ada soko ya. Nah, jadi orang awam melihat dari penampilan itu satu sisi. Jadi mohon maaf tapi kita tidak bisa menyalahkan orang awam juga begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah pantas atau tidaknya beliau dipanggil Gus ketika dia bukan keturunan seorang kiai? Kita kembalikan lagi kepada asumsi atau anggapan orang awam. Beliau dianggap Gus ketika memang dia keturunan, ya sudah, berarti dia tidak pantas dipanggil Gus gitu. Tapi boleh-boleh saja orang memanggil Gus gitu kan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Apa itu namanya? Prerogatif masing-masing gitu maksudnya? Enggak? Ya, anggapan orang awam kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya yang paling menjadi titik tekan, yang paling penting adalah mau dia dianggap atau dipanggil Gus atau tidak, tergantung usahanya dia dalam menuntut ilmu, dalam perjuangannya begitu kan. Saya kira begitu. Begitu Gus. Berarti boleh-boleh saja ya. Maksudnya tergantung orang sudah ya. Iya, karena kita tidak bisa tidak bisa memilih lahir dari siapa. Misalkan saya lahir dari seorang petani, apakah saya mau komplain ke Allah gitu kan? Gitu ya. Kok saya tidak dilahirkan dari seorang kiai besar atau seorang yang kaya gitu, sehingga saya harus bekerja lebih giat gitu kan, tidak dihormati seperti yang disebutkan tadi, yang kita bicarakan adalah Gus gitu kan. Itu kan kita tidak bisa. Artinya kembali lagi pada usahanya sendiri. Ada yang memang keturunan kiai tapi tidak mencerminkan kegusannya, ya kan? Bahkan mempermalukan nasabnya, kira-kira gitu. Betul. Itu malah menurut saya mengecewakan orang awam yang sudah kadung menganggap dia sebagai orang alim atau Gus. Begitu Gus. Ya, kalau ada juga yang bukan dari keturunan kiai, tapi karena dia manfaatnya besar, terus jamaahnya banyak, kemudian dia punya energi positif yang baik, diikuti oleh orang-orang, menjadikan dia Gus gitu ya.
Ada yang seperti Bisa, itu. bisa seperti itu. Kalau kita kembali ke substansi ya, nilai utama. Substansi ya, betul. Ya, nilai utama adalah. Bahasanya ruwet sekali ya. Aduh, saya gimana ya? Iya, Nggak biasa pakai netral bahasa ya. biasa. Biasa aja. Oke. Jadi dia dipanggil Gus karena dia adalah cah bagus. Kira-kira seperti itu ya, cah bagus. Wah, ente berilmu ya, ente perjuangannya keren ya, bagus gitu kan, dipanggil Gus gitu kan. Nah, itu kan masuk ya. Begitu. Pendapat saya sebagai orang awam seperti itu. Gitu. Kalau yang ditanyakan Habib, mohon maaf saya nggak tahu ya. Nah, kalau Gus itu saja. Itu beda kan ya? Ya. Beda. Nggak, soalnya sekarang kan ramai Mas Mujib di media sosial itu banyak orang yang memanggil saya Gus gitu kan. Padahal saya tidak meminta untuk dipanggil seperti itu kan, enggak. Oh iya. Nggak pernah saya minta tolong panggil saya Gus, tidak pernah saya nyuruh orang-orang buat kayak gitu atau mendoktrin orang-orang seperti itu, tidak pernah. Jadi itu sama kayak Mas Mujib tadi, murni saja. Oh iya. Mungkin karena saya bisa berdakwah atau mungkin terlepas dari nasab saya ya, walaupun nasab saya ini saya bujuk rancang begitu kan, kemudian saya dari Kiai Khalil, Kiai Jalil, kemudian punya putra putri umi saya, kemudian lahirlah saya kan begitu kan. Betul. Terlepas dari itulah gitu, di rumah ada lembaga juga, saya diambil mantu oleh almarhum Kiai Abdul Basit yang masih Duriyah Genggong kan begitu. Oke. Bagaimana kalau pertanyaannya saya balikkan, itu Gus tadi menanyakan ke saya dan saya sebagai orang awam kan menanyakan ke Gus, sebenarnya arti dari panggilan Gus itu bagaimana? Ini orang banyak yang salah paham. Sekarang itu gampang sekali. Dulu kan Gus itu gampang sekali. Tinggal kita bisa punya mental saja, walaupun tidak punya ilmu, punya mental saja bisa tampil di panggung, bisa sholawatan, contoh seperti saya gitu kan. Itu sudah bisa dipanggil Gus. Kalau dulu kata mbah saya, kata guru-guru saya, dan kata abah saya, julukan Gus atau Kiai itu hanya bagi orang yang punya ilmu. Oke, masuk. Mengajarkan kepada ilmunya. Betul. Dan bermanfaat kepada orang sekitarnya. Nah, itu penting ya. Ya, utamanya ilmu akhlak. Yang mana seorang Gus atau Kiai itu enggak gampang. Dia itu mengemban tanggung jawab umat, begitu. Betul. Jadi yang jadi pertanyaan nanti di akhirat, ketika kita punya tanggungan seperti itu, berat sekali kan. Yang kali pertanyakan pertanggungjawaban pertama kali itu. Ya, kamu dipanggil Kiai, apa yang kamu lakukan kan begitu nanti di akhirat itu kan. Waduh, khawatir sekali ya. Sekarang banyak. Kalau antum mau dipanggil Gus, silakan. Waduh. Saya bilang Gus Mujib tidak apa-apa. Gus sama Kiai sekarang tidak ada harganya menurut saya. Gus sama Kiai sekarang nggak ada harganya. Wah, berat ya. Iya, karena jadi gampang sekali orang, oh ini Gus, ini gampang sekali. Oh ya betul, ya betul. Dan kebetulan saya diberikan fadl oleh Allah, diberikan fadilah oleh Allah, keutamaan. Ya bisa mengajar, ya kitab kuning walaupun sedikit, kemudian bisa berceramah juga, kemudian bisa sholawatan. Oh ya. Dibentuklah majelis juga di sini, ya macam-macam lah. Bisa dibilang multi talent lah gitu ya. Ya. Dan saya tidak diminta, Mas Wajib, dengan satu catatan, saya tidak diminta untuk dipanggil Gus. Dan banyak orang-orang ngapain sih Ahkam itu kok dipanggil Gus, dia bukan anaknya Kiai kok. Orang-orang mana tahu kan begitu. Yang paling penting bagi saya, apa itu ucapan? Tidak penting. Yang paling penting itu apa itu sebutan? Tidak penting bagi saya. Yang paling penting itu menteladani jejak-jejak pendahulu saya. Wah, itu mantap itu. Menurut saya seperti itu. Mantap. Saya juga meyakini bahwa seorang profesor sekalipun dipanggil profesor karena memang tingkah lakunya, kemudian pemikirannya, kemudian wacananya, katakanlah seperti Rocky Gerung, padahal dia tidak memiliki gelar profesor ya kan, tetapi orang memanggil dia profesor karena kapasitas pemikirannya luas, begitu kan, luas begitu. Jadi kembali lagi pada yang disampaikan Gus Hafid barusan, bahwa seorang Gus tidak serta-merta dipanggil Gus ketika dia
Hanya bisa tampil gitu. hanya bisa tampil tanpa memiliki dasar ilmu agama tentunya Yang ya. kuat. Dan perjuangan yang betul-betul ikhlas tanpa embel-embel atau tanpa tendensi yang Tendensi ya. ya betul kayak gitu ya. Mohon maaf ya. Iya, Jadi iya. saya kan orang awam Ini nih. permulaan loh, podcast pertama loh. Nanti insya Allah akan ada podcast lagi bersama narasumber kita ini di PPS Podcast Sanrasan kan begitu. Podcast Sanrasan. Jadi ini Sanrasan ya, tapi tidak ngerasani satu pihak yang lain atau siapa. Ini secara umum ya, secara umum begitu. Jadi ya begitulah menurut saya tentang perihal Gus ini tidak usah diperpanjang lah ya teman-teman semuanya. Yang paling penting kenapa saya itu tidak mengaku bahwa saya yang keturunan kiai ya karena saya memang malu. Saya masih jauh daripada kakek-kakek saya masih jauh daripada nasab-nasab saya yang dianggaplah tokoh oleh orang. Ya betul. Yang begitu. Apalagi ya. Jadi saya tidak mengaku-ngaku. Ya sudah biar orang sendiri, biar umat sendiri dan biar Allah sendiri yang menggerakkan bibir mereka untuk mengucapkan saya itu atau mengakui saya sebagai Gus dan usaha saya tentunya kan seperti itu. Betul. Jadi masyarakat mengikuti landasan la tautar bin nasab. Jadi jangan mengandalkan nasab kan begitu. Meskipun nasab itu penting. Meskipun nasab itu penting tapi jangan andalkan nasabmu karena ingat Nabi Nuh itu nabi tapi kan anak-anaknya kafir. Betul. Kan begitu. Betul. Nabi Ibrahim itu ayahnya tukang buat berhala tapi Nabi Ibrahim menjadi nabi sekaligus Khalilullah. Kekasih Allah kan begitu. Betul. Tapi yang menarik begini Gus. Tadi saya tangkap satu kalimat bahwa gelar Gus sekarang sudah tidak ada harganya. Harganya betul. Ya, tidak ada harganya. Tidak ada nilainya karena orang bisa sembarangan memanggil Gus karena hanya penampilannya, begitu ya. Tetapi sekali lagi ketika orang sudah memberikan gelar itu padamu, maka harus hati-hati ya. Ya, jadi tanggung jawab. Betul. Harus bertanggung jawab. Kamu harus betul-betul serius dalam mengkaji sebuah ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, begitu ya. Sebab panggilan itu juga bukan semata-mata mendapat pahala ya. Orang memanggil kamu dengan sebutan yang baik, maaf Gus, begini-begini. Itu kan orang yang memanggil kamu dengan penuh kehormatan. Itu kan juga pahala kan begitu. Itu kan pahala. Memanggil orang dengan sebutan yang baik, begitu kan. Tetapi di balik pahala tersebut ada tersemat tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagi orang yang dijuluki Gus atau Kiai itu kan begitu. Kalau dijadikan kebanggaan kemudian menjelek-jelekan satu pihak dengan pihak yang lain, itu menurut saya yang sakit hati adalah masyarakat sendiri. Maksud saya yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Begitu ya. Makanya hati-hati. Di zaman sekarang bukan hanya fenomena Gus ya, tetapi orang suka membangga-banggakan siapa dirinya gitu kan. Sampai yang viral-viral kemarin tentang masalah nasab, saya ini sampai ada debat diskusi. Oke. Tahu enggak? Ya sudahlah jangan kita. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah itu menurut sampean itu baik apa enggak sih? Menurut saya negatif ya. Gitu. Itu negatif, betul-betul negatif. Karena negatif berarti ya. Negatif, sebab apa? Walaupun pembelaan lah gitu. Iya, artinya bukan hanya merugikan orang yang mendengar ya, tetapi merugikan dirinya sendiri. Apalah artinya nama, gitu kan? Kalau kita kembali lagi ya, kita lahir dari seorang yang hebat, pekerja keras dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya ngaku-ngaku, wah, bapak saya jenderal gitu kan, bapak saya DPR, bapak saya kiai dan lain-lain kira-kira. Lah, kalau mereka bicara kepada saya misalkan, oh mohon maaf, saya anak seorang petani, kan begitu ya. Tapi kira-kira Anda bisa apa? Gitu kan. Nah, saya hanya akan menjawab seperti itu. Keren, gitu ya. Keren. Kayak orang di komentar bilang, oh apa Gus Afam itu kok dipanggil Gus? Saya kan dalam hati sebenarnya bilang, kamu sudah jadi apa? Kan begitu ya? Ya, sudah melakukan apa, bermanfaat apa, gitu. Perjuangan apa yang sudah kamu lakukan, begitu ya? Ya, itu sudah cukup menjawab sih sebenarnya. Betul. Kalau orang yang berpikir, jadi komentar-komentar kayak gitu nggak usah kita ladeni aja, gitu. Tong kosong nyaring bunyinya, gitu. Seperti token PLN kalau sudah makin sedikit
Oh ya. Meterannya kan berbunyi itu tit Ya. gitu ya. Harusnya dibelikan token, artinya dibelikan token Dibelikan itu token, diberikan ilmu diberikan gitu loh, ilmu. pemahaman gitu kan. Apalagi Tokennya adalah pemahaman gitu kira-kira. Jadi gimana Gus? Sebenarnya fenomena ini cukup meresahkan ya bagi masyarakat. Meresahkan sekali. Ya, Iya. memecah antara ini, antara itu, jadi polemik lah kira-kira. Tetapi mudah-mudahan upaya kita dalam obrolan ini, dalam obrolan Iya, Sanrasan iya. ini menjadi apa ya? Pencerahan. Penengah lah mungkin Penengah, ya. ya. Ya meskipun tidak cerah-cerah amat gitu kan, Iya, tapi nggak iya. gelap-gelap amat juga kan kayak Iya, gitu iya. ya. Begitu Iya, Gus iya, ya. iya. Jadi intinya jangan mengandalkan nasab seperti itu. Laisal fata may yaqulu hadza abi. Pemuda yang hebat itu bukan yang ngaku-ngaku, oh aku anaknya ini, aku keturunannya ini. Jadi begini Gus, ikan itu ya Iya, iya. tidak akan nanya kepada pemancing, kamu anaknya siapa gitu kan. Tetapi ikan itu akan memakan umpan yang bagus yang dibawa pemancing gitu kan. Masya Allah. Begitu. Jadi percuma orang yang suka mancing itu Gus ya. Oh saya anaknya tukang mancing hebat dulu gitu kan. Kalau umpannya tidak bagus, yang bagus. tidak diinginkan Betul, ikan itu kan, tidak mungkin dimakan sama ikan kan kayak gitu. Anggaplah ikan ini masyarakat yang akan menimba ilmu kepada seorang begitu ya. Mohon maaf kalau analogi saya agak ngawur, namanya Pak Capa ya kan Gus ya. Masuk. Begitu. Ikan. Parah banget. Salam perikanan mania begitu ya. Perikanan. Suka mancing berarti. Alhamdulillah, iya selama Ramadan ini kerjaannya mancing terus Gus saya. Iya, ada Instagram nggak? Ada Instagram nggak? Waduh, ini ya. Ini ya? Ada, ya. Instagram ada. Apa ada, namanya? ada. Instagram saya Ken_Mujib. Mujib. Ya. Ken itu apa? Ken itu? Ken itu adalah panggilan era-era kerajaan Singosari ya. Panggilannya sama kayak Gus gitu. Oh, Artinya gitu. panggilan Mas gitu loh. Mas yang panggilan yang enggak, bukan panggilan mohon maaf ya. Cuk gitu, bukan gitu. Tapi itu panggilan terhormat lah ya. ya Ken, gimana Mas Ken gitu-gitu. Ken itu adalah Mas gitu, atau mungkin dalam konteks saat ini adalah Gus gitu ya. Begitu. Jadi laisal fata may yaqulu hadza abi. Pemuda yang hebat itu bukan pemuda yang mengaku-ngaku aku anaknya ini nasabnya aku begini, tapi walakin al fata may yaqulu ha anada. Tapi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang tampil dengan usahanya sendiri. Kalau kalian pengen dipanggil Gus, tampillah dengan ilmu kalian, tampillah dengan akhlak kalian. Atau kalian pengen jadi apa, usahalah, belajarlah, kejarlah cita-cita kalian. Jadi jangan hanya mengandalkan nasab dan sembunyi di ketiak nasab itu kan begitu. Ya. Nah, paham kan, sembunyi di ketiak nasab kan begitu ya. Ya, betul. Dan apalagi tanggung jawab yang sangat besar bagi gus-gus muda sekarang yang dia itu diturunkan menjadi keturunan gus atau kiai yang hebat di masa lalu, kemudian itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Betul. Gimana kamu sekarang kan begitu? Betul. Betul. Usaha kamu gimana? Ilmu kamu gimana sekarang kan begitu? Ya. Akhlak kamu gimana? Itu yang dipertanyakan, bukan lantas kita keluar-keluar, wah aku ini aku saudaranya ini. Ya. Begitu. Tapi yang menggelitik di pikiran saya ini Gus, yang dikejar mungkin ya, saya mungkin saja pakai kata mungkin itu kan antara benar dan salah kan ya. Betul. Kalau yang dikejar adalah ketenaran, dikejar adalah komersil begitu ya. Yeah. Nah, itu kalau niat seperti itu mungkin julukan Gus adalah jualan yang mungkin sangat laku ya. Tapi mudah-mudahan Gus Akam dan gus-gus yang lain tidak seperti itu. Amin, ya. amin. Berarti menjual nama Gusnya untuk nominal, begitu maksudnya? Nominal dan ketenaran itu kan melenceng dari tujuan utamanya ya, yakni memberikan manfaat sesuai dengan syariat, kira-kira begitu ya. Begitu ya, saya mohon maaf, takut salah saya ya, mohon maaf, begitu kan. Mau bahas apa lagi nanti ini kita? Saya banyak dapat pencerahan dari Pak Mujib ini saya. Waduh, saya yang mendapat, karena saya posisinya di sini adalah orang yang ingin mencari ilmu gitu kan. Ingin mencari ilmu, menambah ilmu, membuka hati seluas-luasnya gitu kan. Dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat gitu, daripada hanya sekedar tiap hari mancing gitu kira-kira. Gitu, berarti suka mancing ya? Boleh lah ajak kapan-kapan. Boleh, bisa Gus. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dari sanrasan kita ini, dari PPS, apa sih?
PSS ya. Ini PSR. PSS. San, ra, san. Ra itu adalah kata sambung dalam bahasa Madura itu. San, rasan gitu. Iya. Pacapa begitu ya. Berarti PSS ya, betul ya. PSS, Bagus ya kan? ini. Berarti ini podcast Sandasan. Tunggu konten selanjutnya, kita akan mengulik banyak hal lagi. Tentunya akan mencerdaskan kalian semua dalam berpikir agar pikiran teman-teman semuanya itu tidak dangkal-dangkal banget gitu kan. Amin, Jadi amin. kasihan juga gitu kan orang yang di komen tidak tahu apa-apa, disakiti hatinya. Itu juga ada ada balasan juga dari Allah kalau orang itu diem, kalau tidak membalas. Hati-hati. Makanya penonton Hakam Official pasti bijak, penonton Hakam Official pasti berakhlak, penonton Hakam Official pasti berhati-hati dalam mengetik media sosial, berkomen atau memakai media sosial. Mungkin seperti itu. Maafkan keteledoran kami ya, karena ini podcastnya konsepnya santai-santai saja dan hanya permulaan, guys, permulaan. Jadi kita akan mengulik nanti. Saya akan buat video reaction juga, solawat nanti yang melenceng itu ya, hati-hati kalian. Seru ini, seru ini. Seru ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.